Halo rekan-rekan mahasiswa pemilik soft skill yang baik, senang bertemu lagi dengan Anda dalam pertemuan kita kali ini, dalam video pembelajaran ini. Nah, hari ini kita sebenarnya akan melanjutkan pertemuan kita dari video sebelumnya. Di hari ini kita masih membicarakan seputar bagaimana argumen deduktif. Dan yang mau kita lebih tekankan pertemuan ini, sesungguhnya bagaimana nanti kita mengetahui atau sekaligus menyelidiki sebuah argumen deduktif itu dikatakan masuk pada kategori yang valid atau bukan. Nah, oleh karena itu pada pertemuan kita sebut hari ini pertemuan dengan judul validitas argumen deduktif. Nah, saya berharap dengan mengikuti video pembelajaran ini, kita akan semakin memahami dan memperkaya pengetahuan Anda semuanya tentang bagaimana yang disebut dengan argumen deduktif. Oleh karena itu, saya berharap Anda bisa mengikuti video ini dari slide-slide yang ada sampai nanti juga pada penjelasan yang akan saya berikan. Nah, seperti judulnya, jelas bahwa sebuah argumen deduktif tentu kita akan pertanyakan pada dua kategori yang besar, yaitu yang pertama adalah apakah argumen deduktif yang sudah kita bangun atau yang sedang kita rencanakan atau yang sedang kita ingin sampaikan pada orang lain sebenarnya termasukkah nanti pada bagian kategori yang valid atau invalid. Jadi dengan kata lain, setiap argumen yang mau kita sampaikan itu harus terlebih dahulu kita pikirkan, ya. Walaupun nanti sesungguhnya akan diputuskan oleh mitra tutur kita, artinya dengan siapa kita ingin menyampaikan argumen kita, mereka juga bisa nanti mengevaluasi atau menyelidiki apakah argumen yang kita sampaikan itu valid atau invalid. Nah, oleh karena itu dua klasifikasi ini akan menjadikan argumen kita itu betul-betul pada akhirnya berterima dengan baik, berterima dengan nalar, atau memang betul-betul juga ditolak oleh nalar manusia, kira-kira begitu. Nah, bagaimana kategori yang valid? Nah, di dalam argumen deduktif yang valid, tentu di sini hal-hal yang perlu disampaikan adalah argumen valid manakala memang setiap premis-premisnya itu sudah benar, maka tentu kesimpulannya adalah tidak mungkin salah, artinya benar. Nah, dengan apa yang kita maksudkan di sini bahwa kebenaran mutlak, ya seperti penjelasan saya video sebelumnya, kebenaran mutlak dari sebuah argumen deduktif itu karena memang kesimpulannya itu pasti benar karena memang pada dasarnya di dalam premisnya sudah pasti benar. Itu dikategorikan yang valid. Atau dengan kata lain memang kesimpulan itu mengikuti premis dengan kepastian mutlak. Itu dalam kategori valid. Artinya setiap argumen kita bangun, dalam hal ini seperti yang sudah kita bicarakan tentang silogisme, maka nanti kesimpulan itu tentu nanti akan mengikuti karena memang awalnya adalah sudah disampaikan premisnya dulu benar, lalu kesimpulannya pasti benar. Nah, untuk perihal kategori invalid bagaimana? Nah, untuk yang invalid sesungguhnya juga akan dipersoalkan apakah memang mungkin bahwa premis-premisnya itu benar tapi kesimpulannya salah. Nah, ini bisa juga ya. Artinya apa? Meskipun premis-premis itu benar, tapi kesimpulan menjadi salah. Nah, ini bisa dikatakan pada kategori invalid. Ya, jadi hal yang sangat wajar karena justru pada cara seperti ini banyak juga orang yang menyimpulkan salah. Mungkin awalnya dia bicara benar, tapi ketika menuju pada satu kesimpulan, mengambil kesimpulannya menjadi keliru. Nah, di sini juga dikategorikan bahwa itu adalah argumen yang invalid. Nah, atau nanti kesimpulannya boleh kita katakan tidak mengikuti premis dengan kepastian mutlak walaupun diklaim itu begitu gitu. Artinya
kalau misalnya premis semuanya sudah benar dari awal, misalnya premis umumnya benar, kesimpulannya nanti menjadi keliru. Nah, di sini berarti memang jelas kesimpulannya tidak mengikuti premis yang benar. Ya, misalnya premis umumnya sudah benar, premis khusus sudah benar, tiba-tiba kesimpulannya menjadi tidak benar. Nah, di sini juga termasuk nanti argumen yang invalid. Nah, dua kutub ini akan menjadi perbincangan terus ya. Dan disinilah nanti letak nalar manusia yang memiliki soft skill. Kita harus melihat di mana sebenarnya distingsinya ini, dan seharusnya kita bisa menyelidiki apakah yang valid itu seperti apa, apakah yang invalid itu seperti apa. Nah, tugas kita di sini untuk melakukan penyelidikan itu, jangan sampai nanti hal-hal yang invalid justru kita katakan valid. Nah, ini menjadi sebuah kekeliruan. Atau yang benar-benar valid justru kita katakan invalid. Nah, disinilah tugas kita ya untuk menyelidiki itu, sehingga nanti kita memiliki pemahaman yang baik di dalam memutuskan sebuah argumen itu kita terima atau tidak. Nah, namun sebagai catatan atau hal yang perlu kita ingat bersama, di dalam argumen deduktif sesungguhnya persoalan validitas itu sebenarnya tidak hanya atau bukanlah sebatas ditentukan oleh kebenaran atau kesalahan premis dan kesimpulan. Artinya bisa saja, tapi yang menjadi poin penting sebenarnya di dalam persoalan validitas deduktif itu adalah yang mau kita tekankan itu bagaimana hubungan ya, bagaimana hubungan antara premis umumnya, antara premis khususnya dan kesimpulan. Nah, hubungan atau relasi yang kita masuk di sini tentu nanti akan saling berkaitan. Karena bisa jadi nanti setiap premis benar, ya, kemudian kesimpulannya benar, tapi kalau tidak punya keterkaitan antara apa yang dibicarakan dalam premis umum, apa yang dibicarakan dalam premis khusus, apa yang dibicarakan dalam kesimpulan, itu menjadi keliru. Nah, sehingga boleh kita simpulkan sebenarnya persoalan valid tidak valid atau persoalan validitas yang mau kita harapkan itu dalam sebuah cara membangun argumen deduktif adalah mempersoalkan bagaimana hubungan atau hubungan timbal balik antara apa yang dibicarakan dalam premis, apa yang dibicarakan di dalam kesimpulan. Nah, dalam hal ini tentu premis yang dimaksud itu apa yang dibicarakan dalam premis umumnya, apa yang dibicarakan dalam premis khusus, lalu kemudian apa yang dibicarakan dalam kesimpulan. Nah, ini ketiganya itu harus memang betul-betul saling keterkaitan. Kalau tidak, nah ini nanti bisa sebatas apa ya? Sebatas mungkin silogisme yang memang secara struktural benar, tapi secara konten atau isinya menjadi keliru. Secara struktur susunannya ya bisa saja benar, kita katakan itu valid, tapi validnya bukan hanya sekadar kebenaran isinya, tapi bagaimana hubungan ketiganya itu harus betul-betul valid. Nah, ini yang menjadi menarik dan perlu diingat ya ketika kita membicarakan persoalan validitas dalam argumen deduktif. Nah, untuk membuktikannya bagaimana? Nah, coba Anda perhatikan satu contoh sederhana ini, dan semoga ini bisa menjawab apa yang tadi yang saya maksudkan. Misalnya saya katakan, premis umumnya misalnya kita mengatakan semua televisi berwarna hitam putih. Nah, mungkin kalau di zaman sekarang ini menjadi salah ya, karena sekarang itu justru televisi itu sudah bukan hanya berwarna hitam putih, tapi sudah colorful ya, memiliki warna-warni yang ya tergantung kita memilih misalnya channel atau siaran apa yang lebih menarik dengan pencahayaan dan warna-warna yang menarik. Tapi di dalam premis ini sudah dikategorikan sebenarnya semua televisi berwarna hitam putih. Ya, bisa kita katakan premis ini benar gitu ya, benar. Lalu penguin berwarna hitam putih. Nah, saya kira juga ini adalah sebuah kebenaran, premis khusus gitu ya. Jadi penguin adalah televisi. Nah, di sini kesimpulannya. Apakah kesimpulannya menjadi benar? Apakah ini disebut argumen deduktif? Tentu tidak. Nah, disinilah nanti letaknya bagaimana kita melihat keterhubungan antara premis-premis yang dibangun lalu memunculkan atau memutuskan sebuah kesimpulan yang benar. Nah,
Bayangkan kalau ini kita sampaikan pada orang lain, misalnya mitra tutur kita, mendengarkan argumen seperti ini. Apakah mereka yakin bahwa penguin adalah televisi? Tentu nanti inferensi kita atau pengetahuan kita akan bertanya-tanya, apakah ada penguin sekarang yang berbentuk televisi? Atau apakah memang penguin itu sekarang itu bernama televisi? Nah ini kan macam-macam. Nah oleh karena itulah yang saya katakan tadi, persoalan validitas harus dilihat bukan hanya sebatas kebenaran premis, tapi bagaimana hubungan timbal balik, bagaimana relasi antara premis-premis yang dibangun dengan kesimpulan yang ditarik. Nah, kira-kira begitu. Nah, lantas bagaimana cara mengetesnya itu ya? Nah, di sini kita sudah masuk pada bagaimana cara mengevaluasinya sehingga kita meyakinkan diri kita atau meyakinkan orang lain bahwa argumen yang kita bangun itu betul-betul valid ya. Nah, kita akan menyelidikinya. Tentu cara penyelidikannya harus ada langkah-langkah yang harus diikuti sehingga kita yakin bahwa argumen deduktif yang kita bangun, argumen deduktif yang kita berikan pada orang lain betul-betul mereka percayai. Nah, caranya bagaimana? Kita akan mengikuti cara-caranya yang menurut saya sangat mudah. Caranya apa? Nah, saya kira minimal ada dua langkah ya. Tapi Anda mungkin setelah memahami apa yang saya maksud, Anda bisa menentukan langkah-langkah yang lain yang lebih efektif. Namun menurut saya itu minimal ada dua langkah sesungguhnya yang patut kita coba sebagai cara untuk mengetes, sebagai cara untuk menguji atau cara untuk menyelidiki apakah nanti argumen deduktif kita itu betul-betul sudah sesuai, sudah valid dengan apa yang diharapkan. Nah, cara yang pertama adalah tentu tidak terlepas dari cara kita untuk memastikan bahwa semua premis benar. Nah, di sini dulu memang hal yang paling sederhana, satu persatu premis-premis itu harus kita selidiki apakah premis-premis itu benar ya, benar dalam arti kata secara konten gitu ya, secara mungkin cakupan kategorinya sudah benar, secara apa namanya mungkin kefaktaan yang disampaikan premis itu sudah benar gitu ya. Nah ini kita cek dulu apakah semua premis ya, dalam hal ini premis yang kita maksud apakah premis yang sudah benar, apakah premis khususnya sudah benar. Nah ini. Nah, lalu yang kedua bagaimana? Tentukan apakah mungkin atas dasar asumsi itu bahwa kesimpulan salah. Artinya begini, kita tadi sudah yakin misalnya bahwa premis umum sudah benar, premis khusus sudah benar. Tapi kita coba pikirkan kembali, tinjau ulang lagi, apakah mungkin dengan kebenaran premis yang sudah kita bangun justru kesimpulan salah? Nah, di sini untuk menguji validitasnya. Kalau masih salah, berarti ada yang aneh, berarti ada yang keliru. Jangan-jangan memang cara kita mengambil sebuah kesimpulan justru salah. Nah, di sini yang perlu nanti kita coba selidiki ya, supaya nanti deduktif yang kita bangun itu betul-betul berterima dan valid. Nah, caranya yang pertama, coba kita lihat contoh. Ya, kita pastikan dulu katanya bahwa apakah premis-premis yang kita bangun itu benar. Caranya, lihat di slide ada di situ, semua jaringan televisi adalah perusahaan media. Nah, biasanya untuk menyelidiki ini yang paling mudah adalah Anda harus mengingat silogisme itu kan ada pembagiannya, salah satunya adalah silogisme kategoris. Nah, uniknya dalam silogisme kategoris kita harus mampu memiliki pemahaman yang utuh bahwa ternyata hal-hal di dunia ini termasuk nanti dalam Anda membangun sebuah premis ini betul-betul memiliki kategori-kategorinya masing-masing. Dan kategori-kategori itu Anda bisa masukkan tergantung pada ciri-ciri khusus apa yang mau kita lekatkan pada kategori itu. Nah, misalnya di sini ada premis umum, semua jaringan televisi adalah perusahaan media. Nah, coba kita pastikan apakah premis ini benar bahwa yang dinamakan jaringan televisi adalah termasuk bagian perusahaan media. Ya, apakah jaringan televisi itu bukan termasuk perusahaan media? Atau mungkin pengetahuan orang lain jaringan televisi itu termasuk perusahaan elektronik atau perusahaan ekonomi atau perusahaan apa namanya media cetak.
Ya, itu kan cara-cara berpikirnya untuk menyelidiki apakah premis ini benar. Apakah memang jaringan televisi itu adalah perusahaan catering misalnya. Nah, ini harus kita tahu dulu. Nah, kalau sudah kita bisa pastikan itu benar, berarti tidak ada masalah bahwa memang semua jaringan televisi adalah perusahaan media, ya. Tentu bicara televisi khususnya di Indonesia, kita tahu ya beberapa jaringan televisi itu secara nasional ada yang jaringan televisi yang swasta, ya, ada juga yang resmi yang dimiliki negara, misalnya jaringan televisi seperti televisi TVRI misalnya, dan televisi swasta yang lain-lain, ada banyak. Nah, di sini kita pastikan dulu kebenarannya. Apakah iya bahwa semua jaringan televisi adalah termasuk perusahaan media? Nah, kalau sudah kita paham itu, berarti pemahaman kita jelas. Oh iya benar, premis ini sudah benar. Lalu kita ambil salah satu premis khususnya. SCTV adalah suatu jaringan televisi atau salah satu jaringan televisi. Ya, tentu dengan pengetahuan kita, ini termasuk televisi swasta ya. Nah, kita tahu, oh iya, SCTV juga adalah jaringan televisi. Yakinkan ini bahwa premis khusus ini benar dan termasuk kategori dari jaringan televisi. Nah, kalau sudah seperti itu, sudah pasti benar, kita ambil kesimpulannya. Dengan catatan tadi bahwa kalau premis sudah dibangun dengan benar, maka kesimpulannya mutlak benar. Tapi apakah ada kemungkinan salah? Nah, kalau salah berarti argumen deduktif ini atau silogisme ini kita katakan invalid. Tapi kita lihat, simpulannya apa? Jadi, SCTV adalah sebuah perusahaan media. Saya kira dengan cara mengambil kesimpulan seperti ini sudah kita katakan argumen atau silogisme yang valid, ya, dengan cara menguji yang tadi. Ketika kita uji yang pertama premis sudah benar, lalu kita uji kesimpulannya, ternyata sudah memiliki relasi yang tepat di antara ketiga unsur itu, ya, artinya sudah memiliki keterkaitan. Jangan sampai kesimpulannya tidak nyambung istilahnya, ya, tidak terkoneksi dengan apa yang dibicarakan dalam premis. Nah, di sini yang kita perhatikan. Nah, contoh yang kedua ya, supaya Anda bisa memahami, misalnya kita katakan semua bank adalah lembaga keuangan. Nah, kita akan berpikir, kita akan menguji pengetahuan kita, menguji pemahaman kita, apakah ada namanya selain bank itu adalah lembaga keuangan. Itu dulu yang pertama. Tapi apakah kita yakin bahwa premis semua bank adalah lembaga keuangan? Nah, tentu kita akan mencari tahu lembaga keuangan itu seperti apa, kategori lembaga keuangan seperti apa. Apakah benar klasifikasi atau pembagian dari lembaga keuangan adalah salah satu jenisnya adalah bank? Nah, saya kira untuk sementara saya kira kita yakin semua dan setuju ya bahwa bank itu adalah bagian dari lembaga keuangan. Nah, maka premis ini benar kan gitu. Lalu kita masuk pada premis khusus, BCA adalah bank. Ya, saya kira kita yang mungkin sudah memiliki akun banking atau akun bank kita masing-masing, ya tergantung ya banknya yang Anda miliki, apakah nama bank milik negara atau milik swasta. Nah, termasuk BCA, Bank Sentral Asia, saya kira Anda sangat familiar dengan jenis bank ini. Nah, apakah benar adalah BCA adalah bank? Ya jelas, ya namanya saja sudah di awal Bank Sentral Asia, ya jelas. Maka ini adalah premisnya benar juga, premis khususnya. Lalu kita selidiki, kesimpulannya apakah iya? Apakah kesimpulan memiliki keterhubungan dari dua premis yang ada? Tentu kesimpulannya adalah, jadi BCA adalah lembaga keuangan. Ya. Nah, artinya apa? Setelah kita mengambil kesimpulan ini, ternyata terkoneksi dan memang BCA itu adalah lembaga keuangan salah satunya. Nah, tentu argumen ini adalah argumen yang valid. Nah, kira-kira begitu. Jadi, langkah sederhana ini perlu kita uji, dan yang paling penting sebenarnya pengujian ini adalah tergantung pada pemahaman kita pada kategori-kategori apa yang termasuk di dalam premis-premis yang dibangun, sehingga kesimpulannya memang berhubungan dengan premis yang kita bangun tadi. Nah, untuk melihat satu sisi perbedaan, coba kalau kita perhatikan, kita bandingkan ya, kita bandingkan contoh ini sehingga memperjelas bagaimana cara menguji, cara mengetes gitu ya, sebuah argumen itu valid atau invalid. Nah, coba kita perhatikan, misalnya saya mengatakan semua produsen mobil adalah pembuat komputer. Nah, coba kita memikirkan
premis ini apakah benar? Dia sudah mengatakan semua produsen mobil berarti penghasil mobil tentu gitu ya, memproduksi mobil. Ternyata juga adalah pembuat komputer katanya. Coba, dalam nalar kita mungkin akan bertanya-tanya, tapi dinamakan produsen mobil, loh kok membuatnya adalah penghasil atau pembuat komputer juga? Tapi di satu sisi ya mungkin saja gitu ya, mungkin saja. Namun secara nalar kita akan curiga dan mempertanyakan apakah iya semua produsen mobil adalah pembuat komputer. Nah lalu kita akan muncul pertanyaan, jangan-jangan pembuat komputer itu penghasil mobil. Nah kira-kira begitu ya. Jadi itu kan cara-cara kita untuk membuktikan apakah premis ini benar. Nah lalu muncul ada premis khususnya, Garuda Airlines adalah sebuah produsen mobil. Nah kita bertanya lagi, masa iya Garuda Airlines? Kita akan tahu misalnya jenis-jenis nama pesawat ya, pesawat komersil misalnya. Kita akan bertanya, loh apa iya? Kan Garuda, kenapa disebut dengan produsen mobil? Bukankah ini keliru? Nah di situ. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu kita pahami, oh jelas ini ada kekeliruan. Lalu kesimpulannya, jadi Garuda Airlines adalah sebuah pembuat komputer. Makin parah, makin aneh dan makin keliru. Ya. Nah di sini yang perlu kita katakan bahwa kita perlu menyelidiki. Dari sisi struktur mungkin penyusunannya sudah benar ya, premis umumnya sudah ada, premis khususnya sudah benar, kesimpulannya juga sudah ada. Namun persoalannya, pertanyaan yang paling penting, apakah ini termasuk argumen deduktif atau silogisme yang valid? Tentu jawabannya setelah kita selidiki, ini adalah argumen invalid, adalah silogisme invalid, kira-kira begitu. Jadi kita harus betul-betul bisa menyelidiki, jangan sampai setiap silogisme yang disampaikan orang lain ya kita setuju saja, kita percaya begitu saja. Nah kira-kira begitu ya. Contoh ini jelas salah satu bentuk argumen yang keliru. Dalam hal ini kita masuk pada kategori invalid. Nah sehingga perlu kita pahami juga ternyata istilah valid itu dan invalid itu ternyata ada satu hal yang perlu kita tekankan, bahwa di dalam mengevaluasi argumen itu berlaku pula ya istilah yang kita katakan argumen yang sehat ya. Jadi biasanya argumen yang sehat itu adalah argumen yang memang secara deduktif itu valid dan memiliki premis-premis yang benar ya. Jadi kita katakan itu argumen yang sehat. Sehat dalam arti kata di sini tidak ada kekeliruan, tidak ada kesalahan karena memang sudah kita uji tadi valid ya. Kedua syarat harus dipenuhi untuk sebuah argumen yang sehat. Jika salah satunya tidak terpenuhi, argumen tidak sehat. Nah ini, jadi sebenarnya istilah lain saja yang digunakan, redaksinya saja yang berbeda, tapi arahnya sama, bahwa ketika nanti argumen yang kita bangun itu tidak valid atau invalid, maka itu disebut juga adalah argumen yang tidak sehat. Dengan kesimpulannya, jadi sebuah argumen tak sehat adalah sebuah argumen deduktif yang tidak valid, memiliki satu atau dua premis yang salah atau kedua-duanya. Nah itu ya. Jadi kalau salah satunya salah saja, misalnya premis umumnya salah atau premis khususnya salah atau dua-duanya, nah itu sudah termasuk adalah argumen yang tidak sehat. Nah kira-kira begitu istilah-istilah yang sering digunakan di dalam argumen ini. Nah, untuk memperjelas sebenarnya cara kita melakukan evaluasi atau menguji atau mengetes apakah argumen deduktif atau dalam hal ini silogisme yang kita bangun itu sudah benar-benar valid. Ini biasanya kita ini lebih spesifik ya, berlaku pada hukum-hukum silogisme khususnya pada jenis yang pertama, yaitu jenis silogisme kategoris. Mengapa demikian? Karena memang di kategori itu kan perlu kehati-hatian, pengelompokan, klasifikasi kategori yang benar. Jangan sampai kita mengkategorikan itu dengan ciri-ciri atau indikator yang keliru. Nah, jadi muncullah yang disebut hukum-hukum silogisme kategoris. Nah, hukum-hukum silogisme kategoris ini ada dua aspek yang perlu dilihat. Yang pertama nanti dari sisi term ya, berkaitan dengan term. Seperti yang saya jelaskan pada video sebelumnya, term itu artinya adalah kata
atau nanti gabungan kata yang bisa dijadikan subjek ya dan predikat di dalam sebuah premis. Nah, jadi hukum silogisme yang pertama itu akan dilihat dari sisi keterkaitan penggunaan term. Apakah term-term yang dipakai di dalam silogisme kategoris itu sudah memenuhi hukum-hukum ini. Nah, apa hukum-hukumnya? Yang pertama adalah ini perlu dicatat dan diingat ya, bahwa silogisme kategoris dalam silogisme ini jumlah term dalam silogisme itu harus 3 ya, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang ya. Kalau Anda masih mengingat seperti yang pernah saya katakan, ada istilah term minor, ada term mayor, dan ada term tengah, 3. Nah, jikalau nanti lebih dari situ, maka jelas hukum-hukumnya itu tidak menjadi tepat. Jelas adalah maka kita katakan juga silogisme yang dibangun itu adalah invalid, kira-kira begitu. Nah, ini sebagai catatan ya, bahwa harus diingat dalam kategoris jumlah term itu 3, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Contohnya, semua negarawan adalah orang bijaksana misalnya. Ya, kita mengkategorikan semua negarawan adalah seorang bijaksana. Nelson Mandela, coba kita pahami dulu apakah iya ya nama Nelson Mandela itu seorang negarawan. Bayangkanlah kalau Nelson Mandela itu diganti dengan John Tersitorus adalah negarawan. Nah, tentu akan muncul pertanyaan, apa kategori-kategori yang pantas kita sematkan sehingga seseorang layak disebut sebagai negarawan? Nah, tentu di sini dalam hal ini saya meyakini bahwa saya belum termasuk pada kategori itu, sehingga kalau nama saya diganti di situ pasti menjadi invalid. Nah, tapi dalam hal ini Nelson Mandela adalah negarawan, jelas, termnya jelas ya, Nelson Mandela adalah negarawan. Nah, jadi Nelson Mandela orang bijaksana. Ya, saya kira argumen ini dikatakan valid ya, karena waktu kita selidiki jelas kategorinya dan termnya jelas. Ya. Nah, coba bandingkan silogisme yang sudah ada di sana berwarna merah. Yang pertama, misalnya saya katakan Malang itu indah. Ya, Malang itu indah. Orang miskin itu malang. Jadi orang miskin itu indah. Coba. Kalau Anda mendengarkan dari orang, berarti tidak apa-apa dong ya, kalau miskin itu indah. Jadi tidak perlu pusing gitu. Nah, ada pemahaman yang keliru di sini. Mengapa jumlah termnya itu tidak 3 gitu ya? Karena apa? Term Malang atau kata Malang itu ternyata memiliki 2 pemaknaan yang berbeda, bukan makna yang satu ya, atau monomakna, monotunggal ya, atau tunggal makna begitu ya. Di sini tidak. Justru Malang yang satu membicarakan pada sebuah nama tempat atau situasi atau daerah gitu ya, atau kedaerahan atau wilayah begitu ya, Kota Malang. Nah, di sini yang kedua, orang miskin itu malang. Nah, malang di sini itu justru menyatakan sebuah kondisi apa yang dirasakan sebagai orang miskin. Lalu kesimpulannya, jadi orang miskin itu indah. Semakin keliru. Nah, ini adalah yang pertama dari sisi term. Termnya itu sudah 4 di sini ya, bahwa mengapa 4? Karena memang kata malang itu acuannya sudah 2. Nah, sehingga ini tidak benar ya, meskipun nanti kita katakan dari secara struktur ya sudah ada malang itu indah, orang miskin itu malang, jadi orang miskin itu indah. Nah, ini saya kira yang perlu dipahami. Atau misalnya contoh yang kedua, semua bisa sangat berbahaya ya, semua bisa. Dia itu orang yang serba bisa. Jadi dia itu sangat berbahaya ya, menjadi keliru ya dari akasiat kita. Mengapa? Karena ternyata term bisa maknanya itu justru tidak satu ya, tidak tunggal. Sebab makna bisa yang satu bisa menyatakan atau dapat menyatakan ya kemampuan, ya dapat melakukan. Atau yang kedua adalah semacam racun begitu ya, bisa begitu. Karena dikatakan semua bisa sangat berbahaya. Nah, itu. Jadi termnya di sini sudah melanggar peraturan itu sehingga dikatakan ya ini otomatis adalah premis yang invalid ya. Itu yang pertama, hukum yang pertama. Nah, hukum yang kedua berkaitan dengan term menengah atau term penghubung tidak boleh ada di dalam kesimpulan. Nah, ini yang menarik. Mengapa? Karena konsepnya adalah term tengah itu kan selalu apa ya?
justru menjadi penghubung keterkaitan antara premis umum dengan premis khusus sehingga mengambil kesimpulan menjadi tepat. Ya, jadi tolong diingat hukum yang kedua, term tengah itu tidak boleh ada di kesimpulan. Ya, tidak boleh ada dalam kesimpulan. Term tengah itu seperti yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Term tengah itu adalah term yang selalu muncul di dalam premis umum dan premis khusus. Tidak akan pernah kita temui di dalam sebuah kesimpulan. Kalau itu ditemukan, jelas itu dinamakan adalah premis atau argumen yang invalid. Nah, kita lihat contoh. Semua manusia adalah makhluk yang bijaksana. Ya, wanita adalah manusia. Coba Anda selidiki, mana term tengahnya? Kata apa yang menjembatani sehingga dua premis itu menjadi saling keterkaitan? Ya, ada jawabannya ya, jelas. Termnya apa? Term tengahnya yang mana? Kata manusia. Ya, jadi kata manusia itu tidak boleh muncul di dalam kesimpulan. Itu maksudnya hukum yang kedua. Jadi kesimpulannya menjadi benar, wanita adalah makhluk bijaksana. Ya. Jadi kalau kita katakan wanita adalah manusia, ya kesimpulannya benar, tapi menjadi keliru ya. Karena memang kenyataan ya wanita adalah juga manusia, tapi untuk melihat keterhubungan dari premis ini yang dibangunnya menjadi keliru. Karena term tengahnya sudah ditempatkan di dalam kesimpulan. Oke, itu tolong diingat bahwa term menengah adalah term yang selalu muncul baik di premis umum dan premis khusus, tidak akan pernah muncul di dalam sebuah kesimpulan. Nah, supaya meyakinkan itu, silakan dilihat contoh perbandingan yang salah ya di dalam slide ini. Misalnya saya katakan semua buah sangat baik untuk kesehatan. Oke, semua buah sangat baik untuk kesehatan. Apel adalah jenis buah. Ya, saya kira kita setuju sependapat dengan itu. Tapi coba lihat kesimpulannya. Apakah term tengahnya ada muncul di kesimpulan? Tentu kalau ditanya, yang mana sebenarnya bagiannya itu? Ya, semua buah sangat baik untuk kesehatan. Apel adalah jenis buah. Jadi buah sangat baik untuk kesehatan. Jadi kan term tengahnya itu sebenarnya buah. Term tengahnya itu kata buah. Tapi justru dimunculkan buah sangat baik untuk kesehatan. Seharusnya bagaimana yang benar? Harusnya kan kita memunculkan apel sangat baik untuk kesehatan. Nah itu sebenarnya. Sehingga kalau seperti ini dibuatkan jelas, silogisme ini adalah kita katakan masuk pada kategori invalid. Nah untuk contoh yang kedua, mungkin bisa juga kita katakan semua buah sangat baik untuk kesehatan. Apel adalah jenis buah. Jadi buah jenisnya adalah apel. Nah ini juga makin keliru, jelas memang benar ya. Kalau kita katakan buah itu jenisnya adalah apel ya. Tapi di dalam konstruksi ini, di dalam pembuatan ini justru makin keliru. Karena apa? Term tengah sudah masuk di dalam kesimpulan. Nah itu hukum yang kedua yang perlu kita ingat. Nah selanjutnya hukum yang ketiga ya. Hukum yang ketiga seperti apa? Hukum yang ketiga dikatakan term subjek atau term minor ya. Seperti yang saya jelaskan, term minor itu adalah memang subjek yang ada dalam kesimpulan. Term subjek atau term minor dan term predikat atau term mayor pada kesimpulan tidak boleh lebih luas dari term-term yang sama pada premis. Artinya yang tidak boleh lebih luas itu, ini seperti kita katakan tidak boleh melampaui ketercakupan yang ada. Contoh saja, coba kita perhatikan. Semua koruptor itu pencuri. Ya, kita katakan semua koruptor itu pencuri. Lalu semua politikus itu bukan koruptor. Lalu yang jadi keliru di mana? Semua politikus itu bukan pencuri. Ya. Jadi semua politikus itu bukan pencuri. Nah, ada kekeliruan di sini karena apa? Termnya itu terlalu luas dalam kesimpulan. Ya. Semua politikus bukan pencuri. Apa benar? Kalau mau kita periksa, apakah benar semua politikus itu bukan pencuri? Atau apakah di antara politikus itu ada yang pencuri? Kan kira-kira begitu. Nah, di sini mengapa dikatakan ini invalid? Karena di sini term yang digunakan atau kata-kata yang digunakan itu terlalu luas pada premis-premis sebelumnya. Nah, ini menjadi keliru ya. Sehingga kita tidak boleh mengatakan ini seperti ini. Karena memang term-termnya sangat luas pada premis yang dibangun. Ya. Nah, ini coba kita bandingkan yang benarnya. Semua koruptor adalah pencuri. Ya, boleh.
Anastila misalnya, mohon maaf kalau mungkin ada nama di antara kita ini tidak kesengajaan. Anastila adalah seorang koruptor misalnya, ya. Nah, kita katakan seperti itu, kita ambil secara khusus. Jadi Anastila adalah pencuri. Nah, ini menjadi benar karena term yang digunakan tidak lebih luas ya dari apa yang dibicarakan sebelumnya. Nah, ini persoalan hukum yang ketiga ya. Semoga Anda bisa memahami, artinya bahwa term subjek minor dan term predikat mayor pada kesimpulan ya, pada kesimpulan. Jadi yang di dalam kesimpulan itu tidak boleh lebih luas dari term-term yang sebelumnya. Karena kalau lebih luas, nah itu jadi persoalan invalid ya, menjadikan premis-premisnya menjadi keliru dan kesimpulannya juga akan keliru kira-kira begitu. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, ini yang keempat ya. Keempat masih berkaitan dengan term. Nah, apa hukum yang keempat? Hukum yang keempat jelas dikatakan sekurang-kurangnya bahwa di dalam term itu, term menengah harus universal ya. Jika kedua-duanya partikular atau general, maka silogismenya tidak sahih. Sama seperti tadi, hampir mirip ya. Jadi sekurang-kurangnya satu term. Term menengah harus universal ya. Nah, apa artinya ini? Jadi nanti supaya nanti term tengah itu betul-betul bisa dikaitkan, karena kalau itu tidak universal, bagaimana kita mengkategorikan gitu ya? Bayangkan saja kalau termnya sudah khusus semuanya gitu ya, maka tidak bisa dikategorikan. Nah, misalnya seperti ini, semua bentuk negara menghadapi pandemi COVID-19 ya. Indonesia adalah salah satu bentuk negara, iya kan? Jadi termnya yang term tengah itu, kata negara itu kan itu sudah universal, sudah luas kira-kira begitu, ya bentuk negara. Nah, jadi Indonesia menghadapi pandemi COVID-19 kira-kira begitu. Jadi ini benar ya, menjadi sebuah kebenaran karena memang term tengah sudah universal kira-kira. Nah, coba bandingkan dengan contoh-contoh yang berwarna merah ini. Coba kita selidiki apakah dari sisi sistemnya sudah benar. Misalnya saya kata, soft skill adalah mata kuliah baru. Ya, saya katakan demikian. Bahasa Indonesia adalah mata kuliah lama. Nah, ini akan muncul pertanyaan, lah mana termnya yang luas, mana term yang universal? Ya, mana? Saya kira di sini ada term kuliah baru, ada kuliah lama, dan ada soft skill, ada bahasa Indonesia. Ya, saya kira dari sini saya sudah jelas, termnya tidak ada universal dan ini tidak berkaitan. Jadi kesimpulannya, bahasa Indonesia adalah mata kuliah baru. Apakah bisa kita katakan demikian? Justru tidak ya. Atau kita katakan juga, misalnya soft skill adalah mata kuliah lama. Nah, ini menjadi keliru karena tidak terlihatnya term menengah itu yang universal, kira-kira begitu. Nah, kita lihat contoh yang lain di berikutnya. Semua pesepak bola adalah orang ganteng. Ya, misalnya ya, kita kategorikan saja. Pokoknya siapapun yang pemain sepak bola itu ganteng. Nah, lalu kita buatkan term yang luas juga. Semua petinju adalah orang ganteng. Ya, tadi pemain bola semuanya ganteng. Sekarang petinju semuanya ganteng. Nah, apakah ya benar kesimpulannya? Semua petinju adalah pesepak bola? Ya kan? Atau misalnya pesepak bola juga adalah petinju. Nah, ini menjadi keliru. Karena apa? Termnya itu sama-sama luas semuanya dan tidak keterkaitannya tidak jelas begitu ya. Sehingga kita katakan ini adalah juga bagian silogisme yang invalid. Atau contoh yang ketiga, semua orang Betawi adalah orang Indonesia. Ya, untuk sementara saya kira benar ya, bahwa secara kenyataan memang semua orang Betawi adalah orang Indonesia. Lalu yang kedua, semua orang Sunda adalah orang Indonesia. Iya, benar juga. Ya, bagian dari Indonesia, orang Sunda, mau suku-suku apapun ya. Tetapi apakah kita boleh mengatakan kesimpulan semacam ini? Bahwa semua orang Sunda adalah orang Betawi? Wah, ini sudah menjadi kekeliruan. Nah, mengapa kekeliruan? Karena memang tidak terlihat bahwa term yang menengah yang menjadi universalnya tidak terlihat. Karena sudah dikatakan spesifik semua ya. Nah, ini yang menjadi persoalan. Oke, nah itu yang berkaitan dengan term. Oke, itu hukum-hukumnya. Jadi yang berkaitan dengan term itu ada empat hukum. Ya, silakan diingat dan coba diulang-ulang untuk dipahami nantinya. Nah, berikutnya yang kedua, yaitu bagian B-nya. Saya katakan tadi ada dua aspek ya. Yang kedua ini bagian proposisi. Nah, proposisi bagian klaimnya. Nah, ini persoalan kontennya, cara melihatnya. Nah, ini yang pertama, jika kedua premis afirmatif, afirmatif itu artinya menginformasikan, bisa menguatkan, bisa mengesahkan, bisa menegaskan gitu ya. Jika kedua premis ya, premis afirmatif, maka kesimpulan juga harus afirmatif.
Artinya jika memang menguatkan untuk menyimpulkan atau menegaskan, maka akan diafirmasi. Kesimpulannya juga akan mengafirmasi atau menginformasi atau menguatkan. Misalnya, semua orang terpelajar itu santun, ya. Itu menyatakan demikian, diafirmasi. Semua orang terpelajar itu santun. Ya. Mahasiswa adalah orang terpelajar, ya, ditegaskan lagi. Kesimpulannya, maka harus afirmatif juga. Jadi mahasiswa itu santun. Nah, yang menjadi keliru adalah misalnya kalau kita katakan nanti justru bukan mengafirmasi atau menolak afirmasi, misalnya jadi mahasiswa itu tidak santun. Nah, itu misalnya kan jadi menolak. Nah, itu yang dikatakan di sini hukum yang pertama, jika kedua premis afirmatif, ya, keduanya, maka kesimpulan juga harus afirmatif. Nah, itu bagian yang pertama. Yang kedua, jika kedua premis negatif, nah ini, maka tidak bisa ditarik kesimpulan. Nah, tolong diingat dalam silogisme kategoris, kalau kedua-dua premis yang dibangun itu negatif, sama sekali tidak bisa untuk ditarik sebuah kesimpulan. Contoh, mobil itu bukan hewan. Nah, ini kan yang menegasikan itu misalnya kata-kata bukan, tanpa, tidak, begitu ya. Kuda itu bukan mobil, maka kesimpulannya memang tidak bisa kita ambil karena apa? Kedua premis yang dibangun sudah sama-sama negatif. Jadi, apakah kesimpulan jadi benar? Kuda bukan hewan, mobil itu bukan kuda? Iya, bisa saja kita katakan mobil itu bukan kuda, ya. Bisa benar, tapi kan dalam konteks hukum ini tentu ini menjadi keliru atau invalid. Mengapa? Karena jelas kedua premis yang dibangun sama-sama negatif. Nah, coba lihat contoh yang kedua misalnya, Andri bukan seorang tentara. Nah, ini ya, sudah negatif ya. Andri bukan seorang tentara. Anton bukan seorang polisi. Sudah negatif juga. Apakah kesimpulannya boleh kita katakan jadi Anton bukan tentara? Atau Andri bukan seorang polisi? Ya, di dalam hal berpikir mungkin bisa saja orang mengatakan demikian. Tapi di dalam persoalan proposisinya, karena memang kedua-dua premis yang dibangun sama-sama negatif, maka sesungguhnya kesimpulannya itu tidak ada atau tidak bisa ditarik kesimpulan. Kalaupun ditarik seperti ini itu menjadi invalid, bukanlah demikian. Nah, yang ketiga adalah yang berkaitan dengan proposisi. Nah, ini yang saya katakan tadi. Jika salah satu premis negatif, maka kesimpulan harus negatif. Jadi kalau yang tadi hukum yang kedua kan dua-duanya negatif, tidak bisa ada kesimpulan. Nah, di sini kalau salah satu negatif, maka yang perlu kita ingat di bagian kesimpulan harus juga negatif. Contohnya, semua calon PNS tidak boleh menyuap petugas. Sudah ada negatifnya ya. Semua calon PNS ya tidak boleh menyuap petugas. Tika-tiki adalah calon PNS, ya pasti kesimpulannya menjadi valid. Jadi tika-tiki tidak boleh menyuap petugas, ya. Jadi salah satunya harus negatif dan kesimpulan harus negatif. Nah, itu yang contoh-contoh yang kita hadapi saat ini. Nah, yang kedua, seluruh negara di dunia tidak boleh menyerah menghadapi COVID-19, ya. Ada kata negasi di sana, ada kata negatif di sana, tidak boleh, ya. Indonesia adalah salah satu negara di dunia, maka apa? Ya tentu kita tidak boleh menyerah menghadapi COVID-19, ya. Maksudnya di sini negasinya ya, kata menggunakan tidaknya. Kalau tidak boleh kan bisa jadi menjadi hal yang positif, bukan ke situ arahnya, tapi dalam konteks pemilihan kata-kata negasinya, kata-kata negatifnya. Oke, jadi Indonesia tidak boleh menyerah menghadapi COVID-19. Saya kira seperti itu. Nah, ini tiga hukum ya yang berkaitan dengan proposisi. Semoga Anda bisa pahami dengan contoh-contoh yang sudah diberikan. Nah, oke, saya kira itulah beberapa hal yang bisa saya sampaikan untuk cara kita melakukan, menyelidiki, mengetes ya, mengevaluasi bagaimana argumen deduktif itu khususnya dalam silogisme kategoris, sehingga nanti setiap argumen deduktif atau silogisme kategoris yang kita sampaikan pada orang lain, betul-betul sebelum kita sampaikan itu sudah mencerminkan sebuah silogisme yang valid, atau mungkin sekaligus pembelajaran bagi kita bahwa kita juga menjadi sebuah cara untuk mengidentifikasi bahwa ketika ada orang lain memberikan
argumen deduktifnya pada kita atau berupa silogismenya pada kita, kita menjadi tahu, oh ternyata dia memberikan argumen deduktif yang valid, oh ternyata dia menggunakan argumen deduktif atau silogisme yang invalid. Oke, terima kasih untuk Anda semua. Jikalau nanti ada pertanyaan atau pernyataan juga ya silakan nanti kita bisa lanjuti dalam forum-forum yang sudah ada. Dan terima kasih untuk Anda semua. Semoga apa yang kita diskusikan, apa yang kita bicarakan ini bisa menambah wawasan Anda dan semakin memiliki soft skill yang baik dari sisi pengetahuan, dari sisi berpikir kritisnya. Terima kasih, sampai bertemu pada video-video berikutnya.